siput. Selamat menyaksikan teman-teman. Pada suatu hari, si kancil nampak mengantuk sekali. Matanya serasa berat untuk dibuka. Si kancil nampak sesekali menguap. Pada saat itu, langit sedang cerah. Si kancil merasa rugi jika menyanyiakannya. Dia pun mulai mengitari hutan untuk menghilangkan rasa ngantuknya. Saat di atas bukit, si kancil berteriak dengan sombongnya, "Wahai penduduk hutan, akulah hewan yang paling cerdas dan pintar di hutan ini. Tidak ada yang bisa menyamai kemampuanku." Saat menuruni bukit, si kancil melihat seekor siput. "Hai kancil, kenapa kamu berteriak-teriak? Apakah kamu sedang bergembira?" "Tidak, aku hanya ingin memberitahu kepada seluruh penduduk hutan aku adalah hewan yang cerdas, cerdik dan pintar." "Sombong sekali kamu kancil. Akulah hewan yang paling cerdik, cerdas dan pintar di hutan ini." "Hahaha, mana mungkin." "Baiklah kancil, bagaimana dengan cara membuktikannya? Kita lomba lari di tempat ini besok." Baiklah siput, aku terima tantanganmu." Saat si kancil pergi, si siput mulai mengumpulkan teman-temannya. Akhirnya, hari yang dinanti sudah tiba. Kancil dan siput pun sudah siap untuk lomba lari. "Apakah kau siap untuk berlomba lari denganku?" tanya si kancil. "Tentu saja sudah, dan aku pasti menang," jawab si siput. Kemudian si siput mempersilahkan si kancil untuk berlari lebih dahulu dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana si siput. Kancil berlari dengan santai dan merasa bahwa dirinya akan yakin akan menang. Setelah beberapa langkah, si kancil mencoba untuk memanggil siput. "Siput, siput, sudah sampai mana kamu?" teriak si kancil. "Aku ada di depanmu," teriak si siput. Kancil terheran-heran dan segera mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi, dan si siput menjawab dengan kata yang sama, "Aku ada di depanmu." Akhirnya si kancil berlari, tetapi setiap ia panggil si siput, dia muncul dan berkata kalau dia ada di depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas dan nafasnya tersengal-sengal. Kancil berlari terus sampai akhirnya dia melihat garis finish. Wajah kancil sangat gembira sekali karena waktu dia memanggil si siput tidak ada lagi jawaban. Kancil merasa bahwa dialah pemenang dari lomba lari itu. Betapa terkejutnya si kancil karena dia melihat si siput sudah duduk di batu dekat garis finish. "Hai kancil, kenapa kamu lama sekali? Aku sudah sampai dari tadi," teriak si siput. Dengan menundukkan kepala, kancil menghantui si siput dan mengakui kekalahannya. "Makanya jangan sombong. Kamu memang cerdik dan pandai, tetapi kamu bukanlah yang terpandai dan cerdik," kata si siput. Iya, maafkan aku siput, aku tidak akan sombong lagi," kata si siput. Teman-teman, demikianlah dongeng si kancil dan siput. Kita diajarkan agar tidak boleh sombong dalam hidup ini. Semoga teman-teman terhibur. Selamat malam semuanya. Saya akan menceritakan dongeng tentang kancil dan si siput. Pada suatu hari, si kancil dia sangat ngantuk dan cuaca sangat cerah. Si kancil tidak mau melewati hari cerah ini. Si kancil pun pergi. Dia mau menghilangkan rasa ngantuknya. Si kancil pun pergi ke atas bukit dan melewati hutan. Si kancil sudah berhenti di bukit. Lalu si kancil berteriak, "Wahai penduduk hutan, akulah hewan yang cerdas, cerdik dan pintar di hutan ini. Tidak ada yang bisa
menandingi kecerdasanku dan kepandaianku, kata si kancil. Kancil pun pergi dan dia menurungi bukit itu. Si kancil berhenti di sungai lalu bertemu dengan si siput. Si siput berkata, "Hai kancil." Si siapa siput? "Siput, kenapa kamu senang sekali? Apakah kamu bergembira?" kata siput. Kata si kancil, "Tidak, aku hanya memberitahukan akulah hewan yang cerdas, cerdik, dan pintar di hutan ini," kata si kancil. Sombong kali nih kamu si kancil," kata si siput. "Hahaha, akulah hewan yang cerdik di hutan ini," kata si siput. "Hahaha, mana mungkin." Siput dia mengatakan, "Bagaimana kalau kita berlomba lari?" Si siput. Lalu si kancil berkata, "Baiklah, ayo kita berlomba di hutan besok." Dan si kancil pergi dan si siput memanggil kawan-kawannya untuk berbaris di jalur. Besok harinya tiba. Si kancil si siput berlomba lari. Dan si siput berkata, "Apakah siap kancil?" "Aku siap," kata si kancil. "Kalau lari duluan," kata si siput. Baiklah, si kancil berlari dengan santai. Si kancil berteriak, "Di mana kau siput?" Kata si kancil, "Aku ada di depanmu." Kancil berlari lagi dengan santai. "Di mana kamu siput?" berteriak terus dan Si kancil dan siput. Pada suatu hari, si kancil nampak ngantuk sekali. Matanya serasa berat sekali untuk dibuka. Si kancil nampak sekali menguap karena hari itu cukup cerah. Si kancil merasa rugi jika menyia-nyiakannya. Ia mulai berjalan-jalan menelusuri hutan untuk mengusir rasa kantuknya. Sampai di atas sebuah bukit, si kancil berteriak dengan sombongnya, "Wahai penduduk hutan, akulah hewan yang paling cerdas, cerdik, dan pintar di hutan ini. Tidak ada yang bisa menandingi kecerdasan dan kepintaranku." Sambil memusungkan dadanya, si kancil pun mulai berjalan menuruni bukit. Ketika sampai di sungai, ia bertemu dengan seekor siput. "Hai kancil," sapa si siput. "Kenapa kamu teriak-teriak? Apakah kamu sedang bergembira?" tanya si siput. "Tidak, aku hanya ingin memberitahukan pada semua orang penghuni hutan kalau aku ini hewan yang paling cerdik, cerdas, dan pintar," jawab si kancil dengan sombongnya. "Sombong sekali kamu kancil. Akulah hewan yang paling cerdik di hutan ini," kata si siput. "Hahaha, mana mungkin," ledek kancil. "Untuk membuktikannya, bagaimana kalau besok pagi kita lomba lari?" tantang si siput. "Baiklah, aku terima tantanganmu," jawab si kancil. Akhirnya mereka berdua setuju untuk mengadakan perlombaan lari besok pagi. Setelah si kancil pergi, si siput segera mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong agar teman-temannya berbaris dan bersembunyi di jalur perlombaan dan menjawab kalau si kancil memanggil. Akhirnya hari yang dinanti sudah tiba. Kancil dan siput pun sudah siap untuk lomba lari. "Apakah kau sudah siap untuk berlomba lari denganku?" tanya si kancil. "Tentu saja sudah, dan aku pasti menang," jawab si siput. Kemudian si siput mempersilahkan kancil untuk berlari dahulu dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana si siput. Kancil berjalan dengan santai dan merasa yakin kalau dia akan menang. Setelah beberapa langkah, si kancil Sekarang aku akan menceritakan dongeng. Cerita si kancil dan si siput. Pada suatu hari si kancil nampak ngantuk sekali, matanya
serasa berat sekali untuk dibuka. Si kancil menangkap sekali menguap karena hal itu cukup jelas. Si kancil merasa rugi jika menyia-nyiakannya. Mulai berjalan menelusuri hutan untuk mengusir rasa takutnya. Sampai di atas sebuah bukit, si kancil berteriak dengan sombongnya, "Wahai penduduk hutan, akulah hewan yang paling cerdas, cerdik, dan pintar. Di hutan ini tidak ada yang bisa menandingkan kecerdasan dan kepintaranku." Sambil membungsungkan dadanya, si kancil pun memulai berjalan menuruni bukit. Ketika sampai di sungai, ia bertemu dengan seekor siput. "Hai kancil," sapa si siput, "kenapa kamu teriak-teriak? Apakah kamu senang bergembira?" "Ternyata siput tidak, aku hanya ingin memberitahu pada semua penghuni hutan kalau aku ini hewan yang paling cerdas, cerdik, dan pintar," jawab si kancil. Dengan sombongnya siput, "Sombong sekali aku, kancil. Akulah hewan yang paling cerdik di hutan ini," kata si siput. Mana mungkin," ledak kancil. "Untuk membuktikannya, bagaimana kalau besok pagi kita lomba lari?" tantang siput. "Baiklah, aku terima tantanganmu," jawab si kancil. Akhirnya mereka berdua setuju untuk mengadakan perlombaan hari besok pagi. Setelah si kancil tersebut segera mengumpulkan teman-temannya, meminta tolong agar teman-temannya berbaris dan bersembunyi di jalur perlombaan dan menjawab. Kalau si kancil mengambil, akhirnya hari yang dinantikan sudah tiba. Kancil dan siput pun sudah siap untuk lomba lari. Apakah sudah siap untuk lomba? Selamat pagi. Hari ini saya akan mendongengkan si kancil dan siput. Pada suatu hari, si kancil nampak ngantuk sekali. Matanya serasa berat sekali untuk dibuka. Si kancil nampak sesekali menguap. Karena hari itu cukup cerah, si kancil merasa rugi jika menyia-nyiakannya. Ia mulai berjalan-jalan menelusuri hutan untuk mengusir kantuknya. Sampai di atas sebuah bukit, si kancil berteriak dengan sombongnya, "Wahai penduduk hutan, akulah hewan yang paling cerdas, cerdik, dan pintar di hutan ini. Tidak ada yang bisa menandingi kecerdasan dan kepintaranku." Sambil membusungkan dadanya, si kancil mulai berjalan menuruni bukit hingga ketika sampai di sungai, ia bertemu dengan seekor siput. "Hai kancil," sapa si siput, "kenapa kamu berteriak-teriak? Apakah kamu sedang bergembira?" tanya si siput. "Tidak, aku hanya ingin memberitahukan kepada semua penghuni hutan kalau aku ini hewan yang paling cerdas, cerdik, dan pintar," jawab si kancil dengan sombongnya. Siput, "Sombong sekali kamu kancil, akulah hewan yang paling cerdik di hutan ini," kata si siput. Mana mungkin," ledek kancil. "Untuk membuktikannya, bagaimana kalau besok pagi kita lomba lari?" tantang si siput. Baiklah, aku menerima tantanganmu," jawab si kancil. Akhirnya mereka berdua setuju untuk mengadakan lomba lari besok pagi. Si kancil pergi. Si siput segera mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong agar teman-temannya berbaris dan bersembunyi di jalur.
perlombaan dan menjawab kalau si kancil memanggil. Akhirnya hari yang dinanti sudah tiba. Kancil dan siput pun sudah siap untuk lomba lari. "Apakah kau sudah siap untuk berlomba lari denganku?" tanya si kancil. "Tentu saja, sudah. Dan aku pasti menang," jawab si siput. Kemudian si pun sudah siap untuk lomba lari. "Apakah kau sudah siap untuk berlomba lari denganku?" tanya si kancil. "Tentu saja, sudah. Dan aku pasti menang," jawab si siput. Kemudian si siput mempersilahkan kancil untuk berlari lebih dahulu dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana siput. Kancil berjalan dengan santai dan merasa yakin kalau dia menang. Setelah beberapa langkah, si kancil mencoba untuk memanggil si siput. "Siput, sudah di mana kamu?" teriak si kancil. "Aku ada di depanmu," teriak si siput. Kancil terheran-heran dan segera mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi, dan si siput menjawab dengan kata yang sama, "Aku ada di depanmu." Akhirnya si kancil berlari, tetapi tiap ia memanggil si siput, ia selalu muncul dan berkata kalau dia ada di depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas, dan nafasnya tersengal-sengal. Kancil berlari terus sampai akhirnya dia melihat garis finish. Wajah kancil gembira sekali, karena waktu ia memanggil si siput, sudah tidak ada jawaban lagi. Kancil merasa bahwa ialah pemenang dari perlombaan lari itu. Betapa terkejutnya kancil, karena si siput sudah duduk di batu dekat garis finish. "Hai kancil, kenapa kamu lama sekali?" "Aku sudah sampai dari tadi," teriak si siput. Dengan menundukkan kepala, si kancil menghampiri si siput dengan mengakui kekalahannya. "Makanya, jangan sombong. Kamu memang cerdik dan pandai, tetapi kamu bukanlah yang terpandai dan cerdik," kata si siput. "Iya, maafkan aku, siput. Aku tidak akan sombong lagi," kata si kancil. Si kancil dan siput. Pada suatu hari, si kancil nampak mengantuk sekali. Matanya serasa berat sekali untuk dibuka. Si kancil nampak sesekali menguap. Karena hari itu cukup cerah, si kancil merasa rugi jika menyia-nyiakannya. Ia mulai berjalan menelusuri hutan untuk mengusir rasa kantuknya. Sampai di atas sebuah bukit, si kancil berteriak dengan sombongnya, "Wahai penduduk hutan, akulah hewan yang paling cerdas, cerdik, dan pintar di hutan ini. Tidak ada yang bisa menandingi kecerdasanku dan kepintaranku." Sambil membungsukkan dadanya, si kancil pun mulai berjalan menuruni bukit. Ketika sampai di sungai, ia bertemu dengan seekor siput. "Hai kancil," sapa si siput. "Kenapa kamu berteriak-teriak? Apakah kamu sedang gembira?" tanya si siput. "Tidak, aku hanya ingin memberitahu pada semua penghuni hutan kalau aku ini hewan yang paling cerdas, cerdik, dan pintar," jawab si kancil dengan sombongnya. "Sombong sekali kamu kancil, akulah hewan yang paling cerdik di hutan ini," kata si siput. "Hahaha, mana mungkin," ledek kancil. "Untuk membuktikannya, bagaimana kalau besok pagi kita lomba lari?" tantang si siput. "Baiklah, aku terima tantanganmu," jawab si kancil. Akhirnya mereka berdua setuju untuk mengadakan perlombaan lari besok pagi. Setelah si kancil pergi, si siput segera mengumpulkan teman-temannya
Ia meminta tolong agar teman-temannya berbaris dan bersembunyi di jalur perlombaan dan menjawab kalau si kancil memanggil. Akhirnya hari yang dinanti sudah tiba. Kancil dan siput pun sudah siap untuk lomba lari. "Apakah kau sudah siap untuk berlomba lari denganku?" tanya si kancil. "Tentu saja, dan aku pasti menang," jawab si siput. Kemudian si siput mempersilahkan kancil untuk berlari dahulu dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana si siput. Kancil berjalan dengan santai dan merasa yakin kalau dia akan menang. Setelah beberapa langkah, si kancil mencoba untuk memanggil siput. "Siput, sudah sampai mana kau?" teriak si kancil. "Aku ada di depanmu," teriak si siput. Kancil terheran-heran dan segera mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi dan si siput menjawab dengan kata yang sama, "Aku ada di depanmu." Akhirnya si kancil berlari, tetapi tiap ia panggil si siput, ia selalu muncul dan berkata, dia ada di depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas dan napasnya tersengal-sengal. Kancil berlari terus sampai akhirnya dia melihat garis finish. Wajah kancil sangat gembira karena waktu dia memanggil siput sudah tidak ada jawaban lagi. Kancil merasa bahwa dialah pemenang dari perlombaan lari itu. Betapa terkejutnya si kancil karena dia melihat si siput sudah duduk di batu dekat garis finish. "Hai kancil, kenapa kau lama sekali?" "Aku sudah sampai dari tadi," teriak si siput. Dengan menundukkan kepala, si kancil menghampiri si siput dan mengakui kekalahannya. "Makanya jangan sombong, kamu memang cerdik dan pandai, tetapi kamu bukanlah yang terpandai dan cerdik," kata si siput. "Ya, maafkan aku siput, aku tidak akan sombong lagi," kata si kancil. Terima kasih, Bu.